Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andreas Raul Pertama. Saya berasal dari Paroki Santo Gregoris Agung Jambi. Sekarang saya duduk di kelas Retorika B di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Pada hari ini saya akan memperkenalkan kitab pertama Makabe, karena kami dari Retorika itu mendapat tugas dari Romo Miki untuk membahas salah satu kitab Perjanjian Lama, dan saya mendapat kitab pertama Makabe, teman-teman, dalam mata pelajaran kitab suci. Sebelum kita masuk materi, kita akan mengenal apa, yaitu apa sih yang akan kita bahas dalam materi kitab pertama Makabe. Kitab pertama Makabe ini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu bab pertama itu adalah prolog yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah siapa penulis, kedua, kapan dan di mana dituliskan kitab pertama Makabe, dan ketiga, bagaimana latar belakangnya, dan keempat, yang terakhir adalah apa tema dan tujuan kitab pertama Makabe. Yang kedua adalah isi kitab, dan yang ketiga adalah epilog yang terbagi menjadi 2 poin, yaitu kesimpulan dan kesan. Sangat banyak sekali teman-teman yang kita akan bahas, tapi tenang saja, jadi kita akan bahas perlahan-lahan. Boleh disiapkan catatannya dan bukunya kalau seandainya ada yang perlu ditulis. Oke, kita masuk bagian pertama, yaitu prolog. Sebelum tadi saya jelaskan, yaitu prolog terbagi menjadi 4. Jadi kita akan bahas satu persatu. Bagian pertama, kita akan membahas tentang siapa penulis dari kitab pertama Makabe. Kitab pertama Makabe dituliskan oleh penulis Yahudi Palestina yang tidak memperkenalkan diri. Jadi, penulis dari kitab pertama Makabe ini namanya tidak dikenal teman-teman, bukan seperti kitab-kitab yang lain, yang contohnya kitab Mazmur dituliskan oleh Daud, atau kitab-kitab yang lain yang diketahui nama penulisnya. Kemudian penulis kitab ini seorang Yahudi terpelajar dari Yerusalem, sekaligus ia adalah seorang yang mengagumi dinasti Makabe atau Hasmonea. Ia juga mengenal baik sekali geografi Palestina, menguasai gaya sejarah biblis, dan mempunyai akses kepada sumber-sumber resmi. Kemudian yang ketiga, di dalam pandangan penulis, nampak bahwa perang Makabe adalah sebuah kejadian pergerakan dunia. Hal ini nampak pada jumlah pasukan musuh yang luar biasa banyaknya. Kemudian, poin yang kedua yang kita akan bahas adalah kapan dan di mana dituliskan kitab pertama Makabe. Kitab pertama Makabe dituliskan sekitar tahun 100 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani, tetapi teks aslinya telah hilang dan yang tertinggal ialah terjemahan bahasa Yunani yang penuh dengan ungkapan dalam bahasa Ibrani. Kemudian, di mana dituliskan kitab pertama Makabe, saya mengambil kesimpulan dari pengarangnya teman-teman, yaitu kitab ini kemungkinan dituliskan di Palestina karena dari penulis kita temukan bahwa ia ahli sekali dalam geografis Palestina. Jadi itu menurut pendapat saya sesuai dengan pengarangnya. Karena beberapa saya cari di situs-situs itu tidak ditemukan teman-teman. Jadi pendapat saya boleh diterima, boleh juga tidak diterima teman-teman. Kemudian di sebelah kita ada salah satu kitab Makabe, kitab pertama Makabe. Ini bahasa aslinya teman-teman, sebelum diterjemahkan dalam beberapa bahasa lainnya. Kemudian yang poin ketiga yang kita akan bahas adalah bagaimana latar belakangnya. Kitab ini termasuk kitab Deuterokanonika
atau kanonisasi yang kedua, teman-teman. Jika dibagi dalam pembagian Perjanjian Lama, maka kitab ini termasuk kitab sejarah. Dalam pembuatan kitab ini, situasi yang diceritakan oleh pengarang ialah situasi perperangan antara umat Israel atau kaum Makabe dengan bangsa Persia. Poin yang keempat adalah apa tema dan tujuan kitab pertama Makabe. Temanya sesuai gambar yang di sebelah teman-teman, jadi teman-teman bisa mengetahuinya, yaitu peperangan antara bangsa Yahudi dengan bangsa Persia. Tujuan dari kitab ini menjelaskan bagaimana Allah memakai keluarga Makabe untuk menghentikan penindasan kerajaan Persia. Yang kedua, menjelaskan bagaimana jabatan imam jatuh ke tangan keluarga Makabe. Ketiga, memuliakan dan membela dinasti Hasmone. Keempat, kepemimpinan mereka sah, sebab merekalah yang menyelamatkan Israel. Oke teman-teman, kita akan masuk bagian yang kedua, yaitu isi kitab. Kitab ini mengandung 7 anggota puisi yang mencontohkan gaya puisi Ibrani klasik, yaitu 4 ratapan. Itu terdapat dalam 1 Makabe 1 ayat 25-28 dan bab 1 juga ayat 36-40. Kemudian bab 2 ayat 8-13 dan terakhir di bab 3 ayat 45. Dan 3 nyanyian pujian tentang leluhur kita itu terdapat dalam 1 Makabe 2 ayat 51-64. Tentang Yudas itu terdapat dalam 1 Makabe 3 ayat 3-9. Dan Simon itu terdapat dalam 1 Makabe 14 ayat 4-15. Si penulis menekankan kesetiaan kepada Taurat menjadi ungkapan kasih umat Israel kepada Allah. Kemudian, kitab pertama Makabe ini terdapat 16 bab yang akan dibagi menjadi beberapa bagian, teman-teman. Yang pertama, dalam bab 1 menceritakan Kristus yang ditimbulkan oleh Antiochus Epiphanes. Kemudian, bab 2 itu perlawanan pertama yang dikobarkan oleh Imam Matatias. Selanjutnya, bab 3 ayat 1 sampai bab 9 ayat 21 itu tentang kitab ini menggambarkan secara berturut-turut tindakan-tindakan kepahlawanan dari putra-putra Matatias, yaitu Yudas Makabe. Bab 9 ayat 23 sampai bab 12 ayat 53 itu tentang kepahlawanan Yonatan. Bab 13 ayat 15 itu tentang kepahlawanan Simon. Dan yang terakhir bab 16 itu tampilnya Yohanes putra Simon. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu epilog. Bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah kitab pertama Makabe mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi yang sulit, Allah Bapa akan membantu kita melalui berbagai cara dan sarana. Jadi, janganlah takut, melainkan percaya, teman-teman. Pesan saya dalam mempresentasikan kitab pertama Makabe ialah, dari kitab pertama Makabe, saya belajar untuk percaya bahwa Allah selalu menyertai kita dalam setiap kesulitan kita. Dan saya juga jadi dapat mengenal salah satu kitab Deuterokanonika, teman-teman. Sumber-sumber yang saya cari adalah bisa dilihat, pertama buku belajar kitab pertama Makabe, kemudian pustaka pujian, Alkitab Sabda, Slide Server, Talentapedia, Nano PDF, dan Wikipedia, teman-teman. Jadi bisa dicari, dilihat di situ. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah. Terima kasih. Tuhan memberkati.